Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-89 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nabi mengatakan, walau an ta'adha ala asli syajaratin, meskipun ketika engkau i'tizal, ketika engkau meninggalkan aliran-aliran tadi, bagaimana supaya tidak terseret oleh aliran-aliran tadi? Engkau berusaha dengan berbagai usaha, di antaranya adalah kita menggigit akar pohon. Tapi tujuannya apa? Bagaimana dia tidak terseret oleh arus fitnah tadi, dipegang, diseret, didakwai oleh aliran-aliran tadi. Dia enggak mau mengikuti aliran-aliran tadi. Bagaimana biar tidak terseret? Dia seakan-akan dia menggigit akar pohon. Walau an ta'adha ala asli syajarah, meskipun engkau harus menggigit akar pohon, yaitu pohon yang besar. Ini sekedar permisalan. Seandainya antum berusaha ingin terlepas dari aliran-aliran tadi, sampai seandainya antum menggigit akar pohon tadi. Maksudnya adalah ibarah dari kuatnya kita di dalam meninggalkan aliran-aliran tadi. Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu kematian, wa anta 'ala dzalik, ya, dan engkau dalam keadaan menggigit akar pohon tadi. Ya, meskipun antum harus kelaparan, ya, karena ingin memegang agama antum, tidak ingin melepaskan akar pohon tadi, takut terbawa oleh aliran-aliran tadi, terus berpegang dengan agama ini sampai engkau meninggal dunia. Ucapan beliau hatta ya'tiyakal maut, ini adalah perintah untuk istiqomah di atas Islam. Jangan kita mengikuti aliran-aliran tadi yang mengajak kepada sunnah bukan sunnah Nabi SAW, yang memberikan petunjuk bukan petunjuk Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Zada Muslimun, ditambah oleh Imam Muslim, thumma madza? Al-Imam Muslim ada ziyadah, ya, bahwasanya Hudzaifah bertanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Yaitu setelah banyaknya aliran-aliran tadi, banyaknya duat yang mengajak kepada pintu jahannam, kemudian setelahnya apa? Qala thumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar. Kemudian setelah itu, yaitu di akhir zaman akan keluar fitnah yang paling besar di akhir zaman, yaitu keluarnya Dajjal. Dia membawa sungai dan juga membawa api. Yakhruj berarti dia sudah ada sekarang, bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari, dan bahwasanya beliau termasuk orang yang pernah bertemu dengan Dajjal di masa ketika beliau masih Nasrani. Sebelum beliau masuk Islam, terdampar beliau dan beberapa orang yang bersama beliau di sebuah pulau, kemudian bertemu dengan makhluk yang berbulu tebal sehingga tidak diketahui mana depannya mana belakangnya, dan dia bisa berbicara dan mengatakan bahwasanya kalian sedang ditunggu oleh seseorang di sana. Kemudian akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah gua dan melihat orang yang sedang dibelenggu. Kemudian terjadilah percakapan, di antaranya dia bertanya tentang apakah ya sudah keluar Nabi di Jazirah Arab. Mereka mengatakan iya sudah keluar. Apa yang terjadi? Saling berperang antara mereka, yaitu antara Nabi dengan kaumnya. Mana yang menang? Terkadang yang menang ini, terkadang yang menang yang itu. Kemudian Dajjal mengatakan seandainya mereka mengikuti Nabi tersebut, niscaya itu adalah kebaikan bagi mereka. Kemudian dia bertanya tentang sebuah tempat, apakah sudah kering? Ya sudah kering tempatnya atau airnya, dan seterusnya. Dan ini diceritakan oleh Tamim kepada Rasulullah SAW setelah beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi SAW mengikrar bahwasanya ini adalah Dajjal, menunjukkan bahwasanya dia sudah ada sekarang. Maka Dajjal akan keluar, dan ini adalah fitnah dan syarr yang ditanyakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ma'ahu nahrun wa nar, dia membawa sungai dan api. Di antara fitnah yang besar saat itu, dia mengaku sebagai Rabb, dia mengaku sebagai Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, memberikan rezeki dan seterusnya. Dan saat itu manusia dalam keadaan kekeringan yang berkepanjangan. Air tidak turun dan tanah tidak mengeluarkan makanan. Antum bisa bayangkan bagaimana
keadaan saat itu. Air, enggak ada air. Ya, dan dalam keadaan mereka kelaparan, enggak ada makanan yang dimakan, semuanya butuh. Sementara tanah tidak mengeluarkan hasilnya. Keluar Dajjal ini, kemudian dia mengaku sebagai Rabb, dan Allah SWT mengizinkan Dajjal ini ketika dia mengatakan kepada langit, turunkanlah hujan, maka dia menurunkan hujan. Ketika dia mengatakan kepada tanah, keluarkanlah hasil kalian, maka tanah mengeluarkan hasilnya. Antum bisa bayangkan bagaimana manusia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, melihat yang demikian. Tentunya mereka akan terfitnah dan sudah tidak berpikir panjang lagi untuk mengikuti orang ini. Bahkan dia mengaku sebagai Allah, sebagai Rabb. Orang-orang yang kafir, maka dengan mudah sekali dia mengikuti Dajjal ini. Ya, karena dia kufur, kemudian dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, tidak pernah belajar ma'rifatullah, bagaimana sifat-sifat Allah. Sehingga ketika ada orang yang mengaku demikian, apalagi dia memiliki kemampuan yang luar biasa, akhirnya dia mengikuti. Adapun orang Islam yang mereka belajar, kemudian mereka berusaha untuk mengenal Allah dengan nama dan juga sifatnya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal, dan bahwasanya Allah SWT tidak dilihat kecuali setelah kita meninggal dunia. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kata Nabi SAW. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ini kaidah yang mereka ketahui dan keimanan mereka, Allah tidak akan dilihat sekarang di dunia. Kalau aku meninggal dunia, barulah nanti kelak bisa melihat Allah. Ketika dia masih hidup, kok ada orang yang mengaku sebagai Allah, dan dia sadar saya ini masih hidup, ini ada orang yang mengaku sebagai Allah, maka seorang muslim langsung dia dan tidak ragu-ragu ini adalah Dajjal, ini pendusta yang demikian. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, kita enggak mungkin melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Dia tidak akan tertipu dengan kemampuannya yang luar biasa, apalagi ketika dia mengingat apa yang dikabarkan oleh Nabi. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi, bahwasanya dia akan membawa sungai dan juga api, dan bahwasanya dia akan mengaku sebagai Allah, dan tertulis di dahinya kafara atau tertulis kafir. Dan setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, semuanya akan bisa membaca dengan izin Allah SWT tulisan yang ada di dahi Dajjal tadi. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu. Barang siapa yang terjatuh ke dalam api yang dia bawa, jadi dia menawarkan api dan juga sungai. Barang siapa yang masuk ke dalam apinya Dajjal ini, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan dihilangkan darinya dosa. Ini fitnah besar. Ya, bayangkan ada api yang benar-benar kelihatan api, dan di sini ada sungai. Kita disuruh milih. Kalau bukan orang yang beriman akan memilih sungai, lebih enak masuk sungai daripada masuk api. Tapi orang yang beriman ketika dia belajar agama, ini menunjukkan tentang pentingnya mempelajari agama dan pentingnya kita mengetahui yang syarr, supaya kalau terjadi kita bisa selamat dari kejelekan tadi, selamat dari fitnah tadi. Karena kita sudah belajar biiznillah, ini adalah api dan ini adalah sungai. Nabi mengatakan kalau masuk ke dalam api ini kita akan mendapatkan pahala. Maka seorang yang beriman, berilmu dan juga mengamalkan, dia akan memilih masuk ke dalam api tersebut, maka akan mendapatkan pahalanya dan akan dihilangkan dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Dan barang siapa yang lebih memilih masuk ke dalam sungai tadi, maka dia berdosa. Wa hutta ajruhu, dan akan dihilangkan pahalanya. Dosanya dia dapatkan dan pahalanya akan dihilangkan karena dia mengikuti Dajjal. Wallahu a'lam. Mungkin maksudnya adalah keluar dari agama Islam, dan orang yang keluar dari agama Islam maka dia telah batal. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Qultu thumma madza? Kemudian aku bertanya lagi, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Kemudian setelah kejelekan ini, setelah fitnah besar ini apa ya Rasulullah? Qala hiya qiyamus sa'ah. Yang terjadi setelah itu adalah terjadinya qiyamus sa'ah. Karena keluarnya Dajjal ini adalah termasuk asyratus sa'ah al-kubra. Dia adalah termasuk tanda-tanda dekatnya as-sa'ah yang paling besar, yang jumlahnya ada 10. Dan ini adalah tanda-tanda yang terakhir, sudah memang menjelang terjadinya as-sa'ah. Termasuk di antara 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Maka yang terjadi setelah itu adalah
tidak lama lagi akan terjadi qiyamus saah. Ya. Hadis tentang thumma yakhrujud dajjal ba'da dzalika ma'ahu nahrun wa nar, ini yang meriwayatkan Abu Dawud. Thumma madza qala thumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa narun faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu wa man waqa'a fi nahri wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Thumma qultu qala qultu thumma madza qala thumma hiya qiyamus saah. Ini ziyadah ini ada di dalam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Adapun yang diucapkan oleh muallif bahwasanya ini adalah tambahan dari Imam Muslim, Allahu a'lam. Setahu kita yang ada tambahnya di sini adalah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dan tambahan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.